tadi kita tadi mina. Sama kita istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para ibadur rahman, para orang saleh yang para tabi'in yang mengikutinya, dan siapapun yang mengikuti mereka ya, sampai hari ini. Kepada para orang tua kita yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, pada kakek nenek kita yang sudah meninggal maupun masih hidup, pada leluhur kita, pada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, pada imam kita, dan masyayikh kita. Bil barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi walhamdulillah. Dengan nama Allah, demi Allah, dan seluruh nama baik hanya untuk Allah. Segala puji untuk Allah. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, yang menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul dan hambanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mama, Kakak Ali yang disayang oleh Allah, mana Dede Aurel? Bobo, Dede Aurel Bobo. Kemarin kita bahas 6 hal ya, hal-hal ya, tidak hanya 6 sebenarnya, yang dapat menggerogoti amal baik kita, yang dapat mengurangi akun kebaikan kita. Algoritma ya, ini algoritma yang ada pada manusia yang menggerogoti akun kebaikan, amal baik. Kemarin kita sudah bahas yang pertama itu 3 poin, yaitu sibuk dengan aib orang lain, dengki, bisa dikatakan juga dia dengki, hasad, ini berbahaya sekali karena ujian yang sangat berat bagi manusia. Dengki, jadi orang dengki itu susah melihat orang lain senang, atau senang melihat orang lain susah. Dengki, jadi tidak ada happy-nya. Orang senang, dia susah hati. Dia susah hati. Orang susah, ya dia senang. Dia senang melihat orang susah. Selalu bawaannya susah. Itu orang dengki ya. Sibuk dengan urusan orang lain. Maka ini
gambarkan dalam Al-Quran seperti makan bangkai saudara. Jadi hasad itu, gibah, hasad gibah itu makan bangkai saudara sendiri. Hasad itu juga contoh nanti kepada fitnah. Hasad itu nanti akan melahirkan sikap gibahnya, juga membuat juga dia senang pada fitnah. Yang kedua itu ya kaswatul qulub, hati yang keras ya, hati yang susah mau menerima nasihat ya. Orang ajak kebaikan, dia bilang sok suci lah, sok baik lah, ada enggak? Jadi sempit hatinya kalau kemudian mendapatkan sebuah kebaikan, sulit dia menerima, sulit, tidak langsung dengan, justru sebenarnya dia langsung oh iya terima kasih, oh iya astagfirullahaladzim. Jadi dengan senang hati itu orang yang halus, yang lembut hatinya, dia menerima kebaikan itu dengan terang benderang, dengan senang hati. Kemudian yang ketiga hubud dunia ya ini manusia umumnya manusia miliki ya, algoritma ini, hubud dunia ini, karena memang dunia ini perhiasan, dunia ini indah ya, karena memang dihiasi manusia itu dengan perhiasan dunia ini dan isinya ya. Nah, punya pasangan yang cantik atau pasangan yang handsome gitu ya, kemudian punya harta, punya pangkat, punya jabatan, punya hewan peliharaan ya. Kalau sekarang itu mobil mewah, mobil yang bagus-bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dulu dong kakak Ali. Minum teh. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal Bismillah ya. Bayar. Jasanya baca kakak Ali. Minum haus ya. Jadi hubud dunia ya. Cinta terhadap dunia ya. Seakan-akan hidup ini di dunia aja, padahal semua orang meninggalkan dunia ini, tidak ada yang tidak meninggalkan dunia ini. Bahkan kekasih Allah pun baginda Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini. Apalagi kita, apalagi kita. Kakak Ali sini nak, nanti kakak Ali sini nak, duduk sini. Jangan main sini aja kakak. Ya. Sini ya, sini. Biar kelihatan kakak. Hubud dunia ya, cinta terhadap dunia. Padahal kita hidup di dunia ini sejatinya meninggalkan dunia ini. Kita hidup di dunia ini untuk menuju akhirat. Kita hidup di dunia ini sebentar sekali. Justru dunia ini hanya sebagai jembatan kita, lahan kita, ya, kebun kita, ladang kita untuk bekal ya. Untuk bekal. Jadi siapa bilang kemudian duit kita tidak kita bawa mati ya. Harta kita tidak kita bawa mati, semua kita bawa mati kalau kemudian kita gunakan di dunia ini dengan baik ya. Uang kita kalau kita gunakan belanja di jalan Allah ya, kita sedekahkan, kita wakafkan untuk masjid, untuk madrasah, untuk pondok tahfiz, untuk kebaikan, itu bekal kita. Uang itu kita bawa mati ya. Jadi harta itu kita bawa mati, tergantung peruntukannya untuk apa gitu ya. Nah itu dunia ya, dunia ini kita hidup di dunia ini hanya sebentar ya. Paling lama berapa? Kalau kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah meninggal usia 63-64. Ayah saya meninggal masih muda 51 apa 53. Mama meninggal 65. Hanya sebentar aja itu. Kakek nenek, kakek saya yang laki itu, saya punya 2 kakek kan. Karena nenek saya menikah 2 kali. Satu meninggal relatif lebih cepat, yang satu usia 80 lebih baru meninggal. Jadi kalau katakanlah rata-rata usia manusia hanya sebentar.
raja-raja mati, orang kecil mati, orang besar mati, orang kecil mati, semuanya akan mati meninggalkan dunia ini. Jadi dunia ini sebagai ladang untuk mempersiapkan bekal ya. Kita menikmati dunia ini dengan boleh kita menikmati dunia ini, boleh Allah persilahkan kita menikmati dunia ini, tapi Allah juga kasih rambu-rambu, Allah kasih isyarat bahwa akhirat itu lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih abadi, lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Lanjut, algoritma yang membuat akun kebaikan kita semakin tergerus ya, tergerogoti. Yang keempat itu qillatul haya, sedikit punya rasa malu. Ya, hari ini kan orang sudah sedikit sekali rasa malu. Kalau kita lihat sosial media, justru orang-orang dulu, orang-orang tua kita menyembunyikan itu aktivitas di kamar. Itu ngaji itu matiin aja itu. Taklim itu matiin aja itu. Nanti kita ambil gambar, nanti kena copyright ya, jadi nggak boleh. Qillatul haya, sedikit rasa malu ya. Orang-orang sekarang malah sesuatu yang disembunyikan gitu, sesuatu yang dijaga, malah kita posting di sosial media. Padahal orang-orang dulu itu mau lihat kamar kita itu gimana caranya cari tahu kamarnya, isi kamar. Kita malah sekarang ambil gambar gitu ya. Itulah, itu sudah hilang rasa malu. Suami-suami malah bangga punya istrinya, mempertontonkan auratnya, justru istrinya semakin cantik, semakin senang dia lihat istrinya semakin seksi untuk orang juga. Itu sudah sedikit rasa malu. Rasa cemburunya udah nggak ada laki-laki seperti itu. Padahal cemburunya laki-laki itu cemburu surga ya, cemburu yang baik. Laki-laki kalau sudah punya cemburu terhadap perempuan, kalau pasangannya, pada istrinya justru baik, itu kata hadis Rasulullah. Tapi kalau perempuan kadang cemburunya itu ya menjadi tidak baik ya. Jadi cemburu laki-laki itu yang kurang hari ini. Kita lihat sosial media sekarang, mana ada laki-laki yang sudah sangat sedikit yang rasa cemburu. Maka follow ya sosial media itu yang bagus, yang bisa jadikan contoh gitu. Kita tahu namanya dia beristri tapi kita tidak pernah lihat gitu. Nah itu Masya Allah, bagi laki-laki yang suka sosial media itu sebenarnya dalam hatinya kagum ya, dengan keluarga seperti itu, dengan perempuan yang ibu gitu yang menjaga, kagum itu enggak. Bagi laki-laki yang baik tentunya dia kagum justru, dia respect ya. Tapi kalau kemudian ini ya qillatul haya ya hari ini ya, fenomena yang umum ya di sosial media hampir semuanya. Perempuan mempertontonkan ya, senang, laki-laki merasa bangga, sudah salah ya. Sudah tidak ada lagi rasa khawatir, rasa takut akan apa ya, dosa ya, mungkin terlalu berat bilang dosa, rasa malu ya, minimal rasa malu lah. Mungkin pertimbangannya dosa atau pertimbangan apa, tapi kalau pertimbangan dosa itu bagus ya, karena berarti dia takut sama Allah. Tapi kalau kemudian dia takut akan dijauhi oleh Allah, itu jauh lebih bagus ya, lebih permanen, lebih
berangkat dari sebuah kesadaran di dalam. Jadi dia takut umpamanya kebencian Allah datang terhadap dirinya, ridha Allah tercabut dari dirinya. Itu yang dijaga. Jangan sampai kemudian kasih sayang Allah itu menjauhi kita. Nah itu. Jadi yang kita punya rasa malu untuk itu. Jadi bagaimana kemudian kita merawat, memupuk kasih sayang Allah yang kita terima, kita jaga biar selalu yang Allah berikan itu kasih sayang, kemuliaan, keberkahan. Jangan sampai kemudian itu yang hilang karena sudah tidak ada lagi rasa malu. Waktu sholat berjamaah umpamanya di depan masjid kita masih lalu lalang, padahal orang berjamaah itu tidak berhenti ikut sholat umpamanya. Kalau di dalam perjalanan itu bagi orang muslim sebenarnya itu yang malu, padahal ada seruan dari masjid untuk sholat berjamaah, ya. Seruan dalam adzan itu kan seruan untuk sama-sama sholat kan itu berjamaah, qillatul haya. Jadi bagaimana kemudian ditanamkan dalam diri itu ada rasa malu. Jangan sampai kemudian tidak punya rasa malu, kita melakukan apa saja sehingga tidak takut kebencian Allah itu datang dalam kehidupan kita. Selanjutnya algoritma yang juga menggerus akun kebaikan kita itu, kata Imam, tulul amal, panjang angan-angan, merasa hidupnya masih lama aja di dunia ini sehingga enggan untuk bertobat. Akhirnya kemudian dia merasa hidup ini masih panjang, lupa akan kematian, padahal kematian itu suatu peristiwa yang tiap hari dia lihat kan. Apalagi kita umpamanya tinggal di suatu tempat masjid umumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dalam kehidupan nyata kita, atau kita lihat di berita sosial media orang posting ibunya meninggal, saudaranya meninggal, kakaknya meninggal, temannya meninggal. Artinya kematian itu sesuatu yang dekat dengan kita, sehingga ya kita hidup itu tidak panjang angan-angan, ya, tidak tulul amal, ya, berandai-andai, ya. Sehingga kemudian kalau sudah seperti itu hidupnya nanti masuk itu setan, andai-andai, angan-angan, masuk nanti itu setan, sehingga kemudian kita merasa hidup itu terburu-buru karena ada yang dikejar, terburu-buru, sehingga tidak menikmati ibadah, tidak menikmati sholat, karena terburu-buru tadi, belum amal tadi, nggak tahu apa yang diangan-angankan, apa yang dikejar. Tapi kalau kita punya tujuan hidup, punya sekedar impian, ya, bukan angan-angan dalam pengertian, tapi impian, ya, kita punya rencana, nah, itu boleh. Dalam Islam justru dianjurkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan sekiranya kamu sekalian memperhatikan apa yang terjadi hari esok, apa yang kamu perlakukan hari ini untuk hari esok. Di sini adalah Allah mengingatkan kepada kita baik urusan akhirat kita maupun urusan dunia kita. Saya sebagai kepala keluarga, ya bagaimana kemudian sebatas kemampuan manusia tadi, ikhtiar, bagaimana kemudian dengan rencana ke depan, ya, terukur, ya, dengan ilmu tentunya, pendekatan ilmu manajemen lah, ilmu keuangan, ya, artinya sesuatu yang normal saja dilakukan boleh, tetapi jangan sampai kita lupa hal dunia kita planningkan, kita rencanakan, tapi kita lupa besok itu tidak tunggu 24 jam, tidak tunggu 1 bulan, tidak tunggu 1 tahun, bisa jadi dalam beberapa saat ke depan, ya, meninggal, ya. Nah, karena
idza jaa ajalahum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang, tidak dapat dimundurkan, juga tidak dapat dimundurkan. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, kita ini semua akan mati. Ini juga harus dipertimbangkan ya. Bagaimana kemudian kita mempersiapkan tidak hanya dunia kita, tetapi juga akhirat kita. Bahkan akhirat ini kalau bisa masuk skala prioritas ya. Mumpung masih muda, jangan kemudian merasa masih muda, supaya rajin-rajin beribadah. Masih muda kan, nanti sudah tua aja baru rajin ngaji, rajin ibadah. Ini apa lagi ngomongnya? Jadi justru di masa kita sehat seperti ini banyak-banyak itu amal baik, banyak-banyak amal baik sekali. Justru kita masih muda. Karena nanti sudah kita tua, kita mau pingin melakukan amal kebaikan, fisik kita udah kuat, semangat punya, tapi sudah tidak punya kemampuan, baru ada penyesalan. Jadi jangan kemudian kita tunda-tunda nanti aja. Akhirnya kemudian semangat itu ada, keinginan ada, baru mengaji, mata sudah nggak kuat, mata udah payah. Mau sholat malam, umpamanya fisik udah nggak kuat, karena air, kan? Artinya ya kita manfaatkan selagi kita muda. Ya, kita lakukan hari ini apa yang ada hari ini, apa yang bisa kita lakukan. Apa yang ada hari ini kita syukuri. Ya semua, karena nikmat itu sejatinya adalah ya hari ini. Nikmat dari Allah itu hari ini. Apa yang ada dalam saat kita makan, kita nikmati makan, ya itu nikmat kita, itu rezeki dari Allah. Ya rezeki dari Allah. Kemudian selanjutnya apa? Algoritma yang mengurus ini apa, amal baik. Zulman la yantahi, kezaliman zulman la yantahi, kezaliman yang tak pernah berhenti ya. Perbuatan maksiat itu zulman la yantahi, perbuatan maksiat yang tidak pernah berhenti ya. Perbuatan maksiat itu biasanya membuat kecanduan bagi pelakunya. Jika tidak segera istighfar, minta ampun dan bertobat, maka sulit untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Memang betul, karena kemaksiatan itu ya, ada adiktifnya ya, ada candunya. Sebenarnya bukan dicandunya, tapi karena kebiasaan dan habit. Merubah habitnya itu yang tidak mudah. Walaupun sebenarnya secara akal sehat kita tahu, tapi karena dalam diri manusia itu ada nafsu, atau mungkin dalam lingkungan kita, pertemanan kita yang kemudian merasa kita tidak solid tadi jiwanya, kita tidak bisa punya karakter yang kuat, akhirnya kita terbawa. Mana teman mau arah kita ikut, kita tidak punya pegangan, tidak punya karakter, tidak punya akhlak, kita ikutin aja. Gak apa-apa sesekali, bahasa sesekali itu. Izinkan hal itu masuk, akhirnya kemudian terus berulang, dilakukan terus, akhirnya jadi kebiasaan. Kebiasaan itu akhirnya kemudian yang kita bilang itu tadi candu, kita bilang ediktif itu, padahal karena tadi kebiasaan tadi ini zulman la yantahi ya, kezaliman yang tidak berakhir ya, terus terbawa oleh dorongan nafsu tadi. Nah, ini taklim kita hari ini, manakah kali algoritma ya, hal-hal yang menggerogoti amal kebaikan manusia ya. Mari sama-sama kita berdoa sama Allah, tuntunlah kami, ajarilah kami, bimbinglah kami Allah, untuk senantiasa punya kemampuan untuk jauh menghindari dari hal-hal yang
membuat amal kebaikan kita habis, dan jangan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang muflis ya Allah, orang yang merugi. Ya Allah ya Tuhanku, tuntunlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan ya. Bimbinglah kami untuk mampu bersyukur, tuntunlah kami bagaimana kami mampu bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.